Penulisnya Injil Matius sebenarnya tidak menyaksikan semua bagian kehidupan Yesus yang dia tulis. Hal ini karena ia juga menceritakan kisah-kisah yang tidak ia saksikan atau ketika itu ia belum menjadi muridnya Yesus, seperti kisah kelahiran Yesus dan sebagainya. Inilah sebabnya membuat para ahli Bible berhipotesis bahwa sebenarnya Matius juga mengutip cerita dari naskah lain, yang dalam hal ini adalah Injil Markus. Jadi Matius mengutip tulisannya Markus atau Injil Markus seperti itu. Namun pertanyaannya, apakah semua kisah kehidupan Yesus yang ditulis dalam Injil Markus benar-benar disaksikan oleh Markus sendiri? Jawabannya tidak. Karena faktanya Markus bukanlah salah satu dari 12 murid Yesus yang utama. Para sarjana Bible seperti John R. Donahue dan Daniel J. Harrington itu mengungkapkan bahwa sebenarnya tidak diketahui siapa penulis Injil Markus dan tidak ada bukti jika penulisnya adalah orang yang menyaksikan peristiwa yang ditulisnya. Adapun penamaan Injil Markus sendiri itu adalah nama yang diberikan belakangan hanya untuk memberikan otoritas. Ada yang memberikan jawaban bahwa sebenarnya Markus mendapatkan ceritanya dari Petrus yang merupakan murid langsung Yesus. Namun ini hanya sebatas asumsi, karena Injil Markus sendiri tidak pernah secara eksplisit menyebut Petrus sebagai sumber utama atau mengklaim bahwa penulisnya secara langsung mendengar atau menyaksikan peristiwa-peristiwa tersebut dari Petrus. Walaupun pada akhirnya tidak diketahui dari mana Markus mendapatkan ceritanya atau bahkan sebenarnya siapa penulisnya, faktanya penulis Injil Matius dan Injil Lukas, mereka mengandalkan Injil Markus ini sebagai sumber mereka. 90% isi dari Injil Markus itu dikopi dalam Injil Matius dan 50% dari Injil Markus terdapat dalam Injil Lukas. Dalam kajian Bible, konsep ini disebut Markan Priority yang menyimpulkan bahwa sebenarnya Injil Markus adalah Injil pertama. Inilah sebab kenapa Injil atau Gospel itu walaupun karakteristiknya seperti hadis, namun dalam perspektif Islam, dia lebih cenderung mirip hadis maudhu karena sanadnya terputus dan bahkan tidak memiliki sanad sekalipun. Karena jika Matius dan Lukas mendapatkan ceritanya dari Markus, maka di sini tidak ada jawaban pasti dari mana Markus mendapatkan ceritanya hingga terhubung ke Yesus. Sehingga menimbulkan pertanyaan, apakah informannya Markus itu adalah orang yang valid, siqah, jujur, terpercaya, dan sebagainya? Tidak ada indikator untuk menilainya karena kita tidak mengetahui siapa orangnya. Lebih detail tentang ini teman-teman sudah kita bahas di ebook kita dengan judul Apakah Alkitab Bible Masih Asli pada halaman 246. Nah, untuk mendownload ebook ini, teman-teman bisa mengklik judul video di bawah video short ini yang ada emoji merahnya itu. Nanti di sana ada link yang dapat teman-teman klik buat downloadnya.